Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya dapat bertemu dengan Anda dalam keadaan sehat. Berikut adalah informasi kegiatan Gereja BES selama bulan Mei. Kebaktian kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan jam ibadah seperti ibadah hari Minggu. Untuk menyambut hari Pentakosta, Gereja BES mengadakan kegiatan Day of Fire yang diadakan mulai dari tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Untuk ibadah Pentakosta diadakan pada tanggal 5 Juni 2022. Selain kegiatan secara on-site, Gereja BES juga memiliki kegiatan secara online. Kegiatan online dapat diakses melalui channel YouTube Gereja BES. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilaksanakan secara online. Doa pagi dilaksanakan dari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 4.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 20.30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Biblical Outlining Study Training atau pendalaman Alkitab dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian Minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. BES Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan pada hari Sabtu diadakan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ladies Devotion dilaksanakan pada hari Rabu pukul 19.25 malam waktu Indonesia bagian Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan melalui e-warta Gereja BES. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya menerima pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Bagi Anda yang tertarik dan ingin mendapatkan informasi lebih mengenai sekolah tinggi tersebut, bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang tergerak untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat diberikan dengan cara scan barcode yang tertera di layar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Bapa. Mari Tuhan, pada pagi hari ini, Bapa, biarlah kiranya tangan-Mu boleh tercurah di tempat ini. Engkau ada, Engkau limpahkan berkat-Mu buat setiap kami, Tuhan. Urapi setiap pribadi di tempat ini. Mari Tuhan, dari awal hingga akhir ibadah kami, Bapa, biar nama Yesus yang dipermuliakan, Engkau yang ditinggikan dan Engkau yang disenangkan. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya dan siap puji nama Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya.
bersyukur, syukur Bapa. Amin. Ku bersyukur. Bernyanyilah dari hati Bapak Ibu Saudara. Buat kasih setiamu, sungguh Dia ada dalam setiap musim hidup. Oh Tuhan, ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Katakan bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu. Shalom ladies, biarlah para wanita, para perempuan, para gadis-gadis saat ini harus punya rasa bangga dan harus punya rasa kebangkitan dan harus bisa tahu bahwa Tuhan sedang memakai para perempuan di akhir zaman ini. Ini satu rahasia yang besar bagi ladies. Ingat, ketika kita melihat bagaimana Tuhan itu membangkitkan orang mati, selalu kalau kita melihat dari kejadian yang ada yang Tuhan lakukan, itu 3 kejadian itu selalu ada tentang perempuan di situ. Pertama, kita melihat bagaimana seorang janda itu yang punya anak yang mati di kota Nain, Tuhan bangkitkan, di mana Tuhan melihat perempuan ini, janda ini penuh dengan belas kasihan. Dan kemudian kita melihat bagaimana Lazarus ini yang mati 4 hari dibangkitkan. Itu juga kalau kita melihat adanya yaitu peranan perempuan juga. Dan tentunya kita melihat hal yang terakhir yaitu Yesus bangkit dari kematian. Itu perempuan yang menyaksikan. Berarti di sini saya ingin untuk para perempuan dan ladies ini, punyalah rasa kebangkitan, punyalah jiwa kebangkitan, punyalah semangat untuk bangkit kembali. Haleluya. Mari saudara, kita baca dulu firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 1, yaitu ayat yang ke-21. Saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi di sini para ladies ini harus menangkap firman Tuhan ini, yaitu dikatakan kalau kita hidup adalah hidup bagi Kristus. Karena apa? Karena kita punya yaitu semangat kebangkitan. Karena kita punya yaitu bangkit, jiwa bangkit itu ada pada kita. Karena kita punya yaitu namanya dorongan untuk supaya bangkit, sehingga biarlah
hari-hari yang kita alami saat ini, para perempuan dan ladies, para gadis, jangan putus asa, jangan patah semangat. Apapun yang kita hadapin, yakinlah ketika engkau sedih, Tuhan datang kepadamu. Dan itu anak yang mati pun dibangkitkan. Terlebih kalau kita punya semangat, terlebih masa depan kita, jangan putus asa. Jangan mengambil jalan pintas, karena selalu kita melihat kebangkitan yang terjadi, di situ ada peranan perempuan. Boleh saya identitaskan, yaitu para perempuan itu adalah juga punya yang disebut kebangkitan. Sehingga jangan sampai kebangkitan itu jauh daripada kita. Bangkit semangat kita, bangkit iman kita, bangkit pengharapan kita, dan membangkitkan mereka juga yang putus asa dan yang lemah. Sehingga suatu hari pun kalau kita mati pun mati di dalam Tuhan. Haleluya. Dan biarlah saudara, kalau kita melihat pertama apa yang terjadi, yaitu Lazarus yang 4 hari mati. Di situ peranan perempuan Marta dan Maria. Kenapa dikatakan demikian? Karena Yesus itu menangis untuk mereka. Bukan menangisi Lazarus yang mati, menangisi mereka yang sedih, saudara. Luar biasa. Yesus gak menangis karena orang itu mati. Ya. Saudara, kalau kita menangis karena orang itu mati, tapi Yesus menangis karena hati kita sedih, saudara. Sehingga saat itu Yesus berkata, jangan kamu menangis. Dan kemudian dia juga menangis, saudara. Jangan kamu sedih. Tunjukkan di mana tempat saudaramu dikuburkan. Akhirnya saudara, di situ dia tunjukkan, Tuhan, dia sudah mati, 4 hari sudah berbau. Tetapi dia bilang, percayalah, maka engkau akan melihat bahwa Yesus itu kebangkitan dan hidup. Oleh sebab itu Yesus juga disebutkan kebangkitan dan hidup. Saya ingin para ladies dan para perempuan, para gadis ini baru dia tahu bahwa dirinya juga bagian dari kebangkitan dan dari kehidupan itu sendiri. Tanpa gadis, tanpa perempuan, tanpa saudara wanita-wanita, seorang laki-laki belum tentu mampu untuk meraih keberhasilan. Jangan menjadikan seorang laki-laki itu jatuh karena diri saudara, tetapi jadikan setiap laki-laki, entah anakmu, entah suamimu, entah orang tuamu, menjadi orang berhasil karena keberadaanmu. Karena kita adalah bagian dari kebangkitan dan hidup. Karena Yesus berkata demikian, karena dia melihat kesedihan dari Marta dan Maria. Dan kalau kita melihat jauh ke depan, bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini sedih menangis. Kenapa? Karena Yesus telah dikuburkan, telah disalibkan dan mati dikuburkan. Mereka pagi-pagi ke kubur pada hari Minggu, saudara, yaitu hari pertama, ketika dia melihat di situ kubur kosong. Kenapa? Disitulah Yesus bangkit. Di sini kembali lagi para perempuan menyaksikan kebangkitan, dan itu dipercaya sebelum laki-laki para rasul melihat kebangkitan, perempuan yang melihat kebangkitan itu. Artinya perempuan harus punya mata rohani, yaitu mata rohani untuk melihat kebangkitan itu selalu ada. Ya, jangan sampai mata rohani kita padam sehingga kita melihat dengan mata jasmani selalu masalah, selalu kesialan, selalu bencana, saudara, selalu kesedihan. Tetapi biarlah kita harus berubah, punya satu pengharapan yang pasti, yang luar biasa itu. Bukankah kebangkitan itu dipercayakan Tuhan kepada para perempuan untuk memberitakan kepada laki-laki, para rasul-rasul, para murid-murid, mereka yang putus asa, mereka yang sedih, mereka tidak punya pengharapan, karena mereka berkata dalam hati, tamatlah, karena Yesus sudah mati. Mereka lupa kalau Yesus pernah katakan bahwa dia akan bangkit. Tetapi kemudian para perempuan inilah yang memberitakan kebangkitan, karena dia melihat kebangkitan itu sendiri. Dia yang menyaksikan kebangkitan itu sendiri. Dia yang mendengar kata-kata dari malaikat yang berkata dia sudah bangkit. Dan dia juga melihat Yesus Kristus datang kepada dia dan berkata, aku inilah, beritahu kepada saudara-saudaramu bahwa aku sudah bangkit. Luar biasa, saudara, bahwa hari ini saya minta para ladies dalam waktu yang singkat, yakinkan dalam dirimu ada benih kebangkitan itu. Yakinkan dalam dirimu ada bagian dari kebangkitan dan kehidupan yang Yesus miliki.
Sehingga setiap saudara ada sesuatu yang putus asa, ada sesuatu yang hilang semangat dan tidak punya harapan. Disitulah saya rasa para perempuan membangkitkan kembali apa yang sudah hilang. Puji Tuhan, itulah sebabnya perempuan disebut penolong. Jadilah penolong yang baik. Ini satu rahasia besar. Saya ingin kembali lagi kepada para perempuan dan wanita dan gadis untuk meyakinkan bahwa berita kebangkitan Yesus bukan hanya berita kebangkitan Yesus, berita tentang kebangkitan yang membangkitkan semangat orang, harapan orang, membangkitkan gairah hidup, itu ada pada diri para perempuan. Mulai hari ini, yakinkan dalam dirimu, ada roh Tuhan yang sedang bekerja, ada firman-Nya yang telah diberikan kepada kita, ada satu kepercayaan Tuhan yang telah diberikan kepada kita, ada satu benih, ada satu titipan pesan Tuhan, yaitu tentang kebangkitan itu. Mari buat dan yakinkan, kerjakan dan lakukan, saudara, untuk orang-orang sekitar kita. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu di dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ini ayat 14. Kita stop dulu ayat 14. Di sini ditekankan, mari kita bersyukur kenapa dalam Kristus selalu membawa kami dalam kemenangan. Luar biasa, saudara. Di dalam Yesus, ya, selalu membawa para ladies, para gadis, para perempuan, para wanita kepada jalan kemenangan. Di dalam Kristuslah yang membawa kita kepada kemenangan, jalan kemenangan. Puji Tuhan, jangan pernah ragu-ragu lagi. Sebab itu kalau kita melihat ketika ada kebangkitan, apa yang dilakukan? Bahwa batu itu harus digulingkan. Ketika mulai Maria berkata bahwa dia, Lazarus sudah mati 4 hari, sudah bau, sudah dikuburkan. Yesus berkata, gulingkan batu itu, buka batu itu, saudara. Itulah batu, saudara. Dan kalau kita melihat kemudian ketika Yesus juga, saudara, waktu itu bangkit, perempuan itu pergi ke kubur. Dia tidak pernah berpikir bagaimana nanti dia gulingkan batu itu. Namun dia bawa rempah-rempah. Dia punya keyakinan, dia punya kerinduan untuk merempah-rempah Yesus. Tapi dia lupa kalau ada batu yang menutupinya. Tetapi kerinduan itulah yang membuat malaikat turun untuk menggulingkan batu itu. Sebab itu hari ini, apapun yang ada dalam kehidupan kita, yang merintangi kita, batu-batu yang menutup jalan hidup kita, jalan ke depan kita, saudara, itu Tuhan akan buka semuanya. Tuhan akan gulingkan semua. Sebab itu kita harus tetap berjalan dengan iman kita. Jangan sampai saudara berkata, wah, batu itu siapa yang membuka ya? Kalau membuka baru kita berunding, nanti kita beli rempah-rempah, siapa yang datang duluan, ayo kita mikir dulu, ayo kita mencari bantuan untuk gulingkan batu. Tidak. Dia punya tugas adalah ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dan disitulah Tuhan membuka jalan. Jalan tidak pernah kita bisa buka. Jalan itu hanya Tuhan yang membukanya. Kita hanya, saudara, mau untuk melakukan yang baik itu. Sebab itu ingat bahwa batu yang terguling, artinya di sini, biarlah langkah iman kita membuat jalan-jalan maupun batu-batu yang menutup langkah kita akan digulingkan. Langkah iman itu perlu, saudara. Kita harus melewati hal-hal yang mungkin bagi kita yang membuat kita takut karena harus pergi ke kuburan, yang membuat kita khawatir kalau ada penjaga. Itu bagi perempuan saat itu yang akan pergi ke kubur Yesus. Namun segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan yang dimiliki oleh para rasul disingkirkan oleh para perempuan di hati mereka, sehingga mereka memberanikan diri ke sana. Dan disitulah mereka melihat kebangkitan itu, mereka melihat batu itu
terguling. Sedangkan orang yang dilanda ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, mereka tidak melihat kesempatan pertama. Mereka cuma hanya mendapatkan berita yang kedua. Jadilah orang Kristen yang pertama, melangkah dengan iman, hilangkan segala ketakutan, kekhawatiranmu. Ketika engkau ingin melayani, ketika engkau mulai melangkahkan kaki untuk lebih dalam kepada Yesus, ya, untuk lebih dekat mengenal kepada Tuhan, untuk meraih jalan, yaitu jalan kemenangan, langkahkanlah iman itu. Haleluya. Hal yang ketiga kita melihat yaitu kubur kosong. Kubur kosong berarti saudara, kita melihat tidak ada lagi mayat, tidak ada lagi sampah di dalam kehidupan kita, tidak ada lagi yang disebut kematian, yaitu di dalam iman kita. Tidak boleh ada disebut lagi yaitu kematian atau kemunduran dari rohani kita. Yang ada adalah kebangkitan. Puji Tuhan. Sebab itu hari ini biarlah langkah kita tetap maju ke depan. Jangan lagi kita mau belajar menoleh ke belakang. Ingat, ketika kita menoleh ke belakang sama dengan kita menggali kubur kita sendiri. Karena siapa yang menoleh ke belakang, siapa yang mengundurkan diri dari Tuhan, maka Tuhan tidak berkenan. Itu kitab Ibrani menuliskan demikian, dan kitab-kitab yang lain. Sebab itu kita bukan orang yang mengundurkan diri, kita bukan orang yang menoleh ke belakang, tapi orang yang berjalan lurus ke depan. Saudara, biarlah hari ini segala yang ada di dalam hati kita yang busuk itu, mayat itu, sampah itu, kita harus buang keluar semuanya. Para ladies, jangan sampai kita melihat orang lain terus kita menjadi iri. Jangan sampai kita menjadi, saudara, ya, sakit hati. Jangan menjadi kecewa. Jangan minta supaya kita dihargai orang. Belajarlah kita menghargai orang. Seorang yang disebut wanita yang bijaksana, bukan wanita yang bodoh, adalah orang yang berjaga-jaga. Di mana dia orang yang selalu siap. Dia tidak terpengaruh dengan mereka yang malas. Mereka tetap melakukan apa tugas mereka. Biar hari ini jangan sampai dalam hati kita ada mayat-mayat yang berbau, yaitu dosa dan kejahatan, iri hati, kebencian, dan sebagainya. Kita buang. Karena apa? Kita tahu bahwa kubur itu harus kosong. Walaupun disebut kubur, namun kalau kosong, itu bisa, saudara, kita jadikan tempat untuk berteduh. Walaupun kubur, kalau itu pun kosong, berarti itu menunjukkan bahwa ada kebangkitan. Daripada, saudara, kalau kita melihat ada mayat, nah, berarti saudara tidak ada kebangkitan. Biarlah kalau kubur kosong, artinya di sini, saudara, yakinlah bahwa sudah ada kebangkitan itu. Kebangkitan itu harus dinyatakan melalui sikap kita hari ini. Dengan kata-kata kita, yaitu kata-kata yang diurapi Tuhan. Kata-kata yang menghibur, yang menguatkan, dan juga kata-kata positif. Tapi tidak hanya kata-kata positif saja, tetapi kata-kata iman itu penting. Kata-kata positif adalah nomor yang terakhir. Harus kata-kata, saudara, kata-kata iman, kata-kata penghiburan, kata-kata firman, dan sebagainya. Baru kita bicara kata-kata positif. Hilangkan kata-kata negatif. Hilangkan pikiran negatif. Karena pada saudara, karena kita tahu bahwa kubur itu sudah kosong. Artinya sudah ada kehidupan di dalam hidup kita. Sudah ada kehidupan di dalam harapan kita. Sudah ada kehidupan di dalam masa depan kita. Mari saudara, berarti sudah ada kehidupan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, punyalah bau yang harum, bukan bau yang busuk atau bau kematian. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Biarlah kita menjadi bau yang harum.
bagi orang-orang yang percaya, yang hidup benar dan saleh, maupun bau harum bagi mereka yang tidak percaya maupun mereka yang akan binasa. Itu bau harum, saudara. Kita perlu untuk tetap melakukan hal baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Kita tetap melakukan tugas kita, saudara, yaitu melayani dengan baik, baik kepada orang yang baik maupun kepada orang yang jahat. Dan terutama apa yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan. Biar apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita rencanakan, itu saudara memberikan satu harum di sekitar kita. Kita bukan pakai parfum. Saudara, jangan pakai parfum mahal-mahal. Ini loh yang dimaksud firman Tuhan. Bukan. Tetapi parfum boleh dipakai. Mungkin saudara kita pakai juga mungkin sesuatu yang harum juga boleh pakai. Pakaian yang baru harum juga boleh pakai. Ya namanya sabun pencuci harum juga boleh dipakai. Tetapi kalau perbuatan kita ini saudara itu busuk, tidak baik. Perbuatan kita harus tetap harum. Kalau kita melihat ada seorang yang sakit, yang mungkin sudah 2 minggu dia tidak bisa mandi, baunya sangat busuk sekali, saudara. Ya, bau busuk. Tetapi saudara lihat apa yang terjadi kepada dia. Dia tetap tidak menyusahkan orang lain. Di tengah-tengah itu dia masih mendoakan anaknya. Dia mendoakan orang tuanya. Dia mendoakan gerejanya. Dia mendoakan orang yang tidak menolongnya. Dia mendoakan orang yang tidak memperhatikannya. Dia tetap mendoakan orang-orang yang melewati tanpa menolongnya. Dia mendoakan orang-orang yang tetap mencacinya. Dia tidak berkeluh kesah, saudara. Mungkin bau secara fisik itu membuat orang menyingkir dari dia. Tetapi saudara, apa yang dia lakukan? Berdoa untuk orang-orang yang tidak menolongnya, orang-orang menyingkir, dan bahkan mendoakan gerejanya, mendoakan orang tua anaknya, itu yang harum di hadapan Tuhan. Seandainya itu ditulis bahwa ada seorang ibu yang dia sakit, anaknya tidak mau menolongnya, suaminya menjauhkan, ini sudah tidak muda lagi, sudah sakit, aku tinggalkan dia. Mungkin orang-orang gereja tidak lagi menghiraukannya, dia karena terlalu bau. Bahkan dokter suster pun mungkin saudara sudah membiarkan karena dia tidak punya uang. Namun saudara, dia tetap mendoakan orang-orang. Dia bukan berdoa supaya ditolong, tetapi dia berdoa, Tuhan berkati gerejaku, walaupun tidak bisa datang atau tidak mau hadir. Berkati anakku, walaupun dia menolak aku. Berkati suamiku yang meninggalkan aku. Berkati juga, berkati. Saudara, itu luar biasa sekali. Dan disitulah saya yakin, saudara, itu walaupun orang tidak mendekat kepada dia karena terlalu bau, tetapi orang akan respect. Itu orang-orang yang baik. Walaupun badannya bau, tapi mereka selalu berkata, itu orang baik. Daripada badan saudara bau, orang lain didekati saudara bau, tapi orang berkata, ini orang jahat, ini orang tidak baik, ini penipu, ini penjahat, pembohong, dan itu tidak bagus. Sebab itu, jikalau saudara, para ladies ini, mungkin engkau sedang mengalami hal yang tidak seperti ini, mungkin seperti yang perempuan ini alami, atau mungkin lebih ringan, ingatlah, jangan sakit hati, jangan mengeluh, jangan kecewa. Tetaplah berbuat baik, tetaplah sebarkan keharuman di tengah-tengah saudara badan kita yang mungkin sudah tidak lagi harum secara fisik, tetapi biar perbuatan baik kita, doa kita, pelayanan kita itu menjadi harum bagi semua orang. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur supaya para ladies hari ini mereka bersemangat kembali, mereka mengalami kebangkitan karena mereka punya benih kebangkitan. Mereka Tuhan ada kehidupan karena kubur telah kosong, jalan mereka terbuka karena mereka punya langkah iman.
sehingga batu-batu itu terguling, dan biarlah mereka membawa keharuman dimanapun mereka berada, yaitu mereka membalas segala kejahatan dengan kebaikan. Mereka tidak sakit hati, tidak kecewa ketika mereka dikucilkan, mereka dikecewakan, mereka dihindari, mereka dihina, tapi mereka tetap mendoakan orang-orang yang melukainya, memberkati anak-anak orang tuanya, memberkati juga saudara-saudaranya mungkin saat itu yang tidak baik kepada mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk ladies ini, biar pada akhir zaman di mana Tuhan Engkau mempercayakan pada ladies ini, supaya Engkau menitipkan kebangkitan itu, biar di akhir zaman ada kebangkitan iman, kebangkitan rohani, kebangkitan semangat, kebangkitan harapan, dan ada masa depan, kehidupan di masa depan. Di dalam nama Yesus kami memberkati para ladies. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.